시간 없다. 빨리 하자. 고릴라 잡아! Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang dokter bernama Gisu yang sedang mengeksperimen putrinya sendiri. Diketahui putrinya itu memang sudah menderita kanker sejak lama, namun dokter Gisu terus mencoba menyembuhkan putrinya tersebut. Yang menjadi masalahnya, ternyata dokter Gisu melakukan eksperimen dengan sangat brutal, bahkan ia sudah menghabisi beberapa orang demi melancarkan eksperimennya itu. Lalu ketika dokter Gisu hendak menyuntikkan cairan eksperimen kepada putrinya, tiba-tiba para polisi berdatangan untuk menghentikan dokter Gisu. Di sini salah satu polisi mengatakan kalau dokter Gisu harus mengikhlaskan putrinya serta menghentikan semua eksperimennya tersebut. Akan tetapi dokter Gisu yang yakin bisa menyembuhkan putrinya, ia pun tetap memaksa untuk menyuntikkan cairan itu hingga para polisi terpaksa menembak dokter Gisu. Tak lama kemudian tiba-tiba terjadi gempa yang amat dahsyat di seluruh dunia, termasuk Korea Selatan, hingga gedung yang mereka pijak juga ikut runtuh akibat gempa. Beberapa tahun kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang pemburu bernama David Jiwan. Diberitahu semenjak kejadian gempa yang melanda dunia, semua orang yang masih hidup sekarang tersiksa akibat kekurangan pangan dan juga air bersih. Tak lama dari itu, David melihat seekor buaya yang sedang melintas. Tentu saja David sangat senang karena memang dia adalah seorang pemburu. Setelah berhasil melesatkan satu tembakan panah, David kira buaya itu sudah koi, tapi ternyata hampir saja David dimakan oleh buaya tersebut, namun untungnya datang paman David yang menyelamatkannya. Diketahui paman David ini bernama Namsan yang merupakan seorang pemburu sama seperti David. Adegan berpindah ke sebuah rumah dan kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Suna yang selama ini tinggal di distrik bersama neneknya. Di sini si nenek mengajak Suna untuk pergi ke pasar karena sudah seharian mereka belum makan apapun. Mendengar hal itu, Suna pun mengiyakan ajakan si nenek. 나 오늘 우리 버스통 가긴 해야겠다. 세상 사람들이 다 그렇게 나쁜 건 아니야. 미안하지만 Di sisi lain, tepatnya di pasar, ternyata David dan Namsan pamannya sedang mendagangkan hasil buruan mereka tadi pagi, yaitu buaya. Terlihat semua orang berantusias ingin membeli dagangan mereka karena kita tahu semenjak kejadian gempa umat manusia mengalami krisis pangan dan juga air. Apalagi selama bertahun-tahun dunia sama sekali tidak pernah turun hujan. Kemudian orang-orang mulai melakukan barter sebagai alat transaksi untuk membeli dagangan David dan Namsan. Lalu ketika seorang ibu-ibu ingin membarter dengan perhiasan yang sangat banyak, David dan Namsan menolak sebab semua perhiasan itu tidak laku di era tersebut. Namun karena Namsan merasa kasihan, ia pun akhirnya memberikan seekor ular untuk dibarter dengan semua perhiasannya. 언제까지 그 정도만 먹어야 되냐? 오빠 안녕? 수나! 아저씨 안녕하세요. 수나 왔구나. 나오셨어요. Tak lama kemudian Suna dan neneknya juga datang ke sana untuk membeli daging. Ternyata Suna dan neneknya sudah sangat akrab dengan David maupun Namsan karena kebetulan mereka adalah tetangga dekat. Saat baru saja bertransaksi, tiba-tiba warga distrik dikagetkan dengan sekelompok begundal yang menghampiri mereka. Di sini si ketua begundal itu awalnya mengatakan kalau ia disuruh oleh bos besarnya untuk mencari seorang buronan. Namun ketika ia melihat Suna yang sangat cantik dan masih muda, tiba-tiba si ketua malah ingin membawa Suna. David yang tidak terima Suna akan dibawa, ia pun mencoba melawan para begundal tersebut. Namun karena David kalah jumlah, ia pun malah harus dikeroyok oleh mereka. Hingga pamannya yaitu Namsan yang tadinya tidak mau ikut campur, ia pun akhirnya turun tangan dengan mengajar mereka.
Setelah itu, Namsan bertanya ke si ketua begundal siapakah bos mereka dan dari mana mereka bisa mendapatkan air bersih seperti ini. Si ketua begundal mengatakan kalau bosnya bernama Tiger yang ternyata Namsan juga kenal dengan sosok Tiger tersebut. Lalu untuk air bersih mereka mendapatkannya dari sebuah apartemen di tengah reruntuhan kota Seoul. Mendengar hal tersebut, Namsan dan semua warga distrik cukup terkejut karena mereka pikir sangat mustahil ada apartemen yang masih berdiri. Lalu kemudian Namsan melepaskan mereka dan menyuruh mereka untuk tidak kembali lagi ke sini apabila mereka tidak mau koit dengan sia-sia. Sore harinya setelah berjualan di pasar, tampak Namsan dan David yang hendak pulang ke rumah. Namun saat sudah berada di dekat rumah, mereka tak sengaja melihat sekelompok orang berpakaian rapi sedang berbincang dengan tetangga mereka yaitu Suna dan si nenek. Ternyata ketua dari kelompok tersebut merupakan seorang guru yang ingin merekrut anak muda di bawah 20 tahun untuk menjaga generasi bangsa. Di sini si ibu guru menjelaskan kalau di tempat mereka tersedia air bersih dan makanan cukup sehingga apabila Suna ikut dengan mereka, maka kelangsungan hidup Suna akan terjamin. Bukan hanya itu, si nenek juga bisa ikut dengan mereka untuk menemani Suna. 아저씨 정말 괜찮아요. 선생님이시고요. Setelah mendengar semua penjelasan tersebut, Namsan yang kasihan dengan Suna dan si nenek, ia pun menyarankan mereka berdua untuk ikut saja dengan kelompok si ibu guru. Sementara David sendiri tidak bisa ikut karena usia David lebih dari 20 tahun. 몸 조심하세요. 건강하세요. 해외 잠깐. Malam harinya, David curhat kepada Namsan kalau sebenarnya David menyukai Suna dan ia merasa sangat kehilangan setelah Suna pergi dengan kelompok si ibu guru. Mendengar hal itu, Namsan menjelaskan kalau David harus merelakan Suna sebab Suna juga harus mempunyai masa depan yang baik. Setelah itu, Namsan mengajak David untuk kembali berburu karena ia tahu David tidak akan bisa tidur sebab terus memikirkan Suna. 솔직히 이 정도면 수나가 나 좋아하는 거 아니에요? 같이 가요, 같이. Di sisi lain memperlihatkan kelompok si ibu guru yang sedang bertemu dengan rekannya yang lain. Rupanya rekannya itu juga baru saja merekrut anak-anak muda di distrik sebelah berikut dengan keluarga dari anak-anak muda tersebut. Di tengah perjalanan ada seorang gadis bernama Juye yang ingin berkenalan dengan Suna. Suna pun tentu dengan senang hati memperkenalkan diri kepada Juye dan tidak lupa juga memperkenalkan neneknya. Lalu Suna bertanya dengan siapakah Juye ikut ke dalam rombongan ini. Juye menjawab kalau kedua orang tuanya juga ikut ke dalam rombongan. 그래. 친구하자. 그래서 계속 팔다리를 움직여줘야 돼. Beberapa jam setelah itu, si nenek yang terus saja berjalan tiba-tiba kakinya merasa sakit akibat pegalinu. Mengetahui si nenek pasti kelelahan, akhirnya si ibu guru menyuruh dua rekannya untuk membawa si nenek ke klinik karena kebetulan tak jauh dari tempat itu ada sebuah klinik milik mereka. Terlihat di sana juga ada seorang kakek dan sekalian si kakek itu pun diajak ke klinik. Di sini si ibu guru menjelaskan kalau si nenek akan dijemput pada esok hari sehingga Suna tidak usah merasa khawatir karena si nenek pasti akan menyusul mereka. Singkat cerita, setelah si nenek dan si kakek terpisah dari rombongan, ternyata dua rekan si ibu guru bukan membawa mereka ke klinik, melainkan berniat menghabisinya. 저 밑에. Kejadian tersebut rupanya dilihat oleh David yang kebetulan sedang berburu dengan Namsan, lalu terjadilah baku hantam di antara mereka. Setelah Namsan dan David berhasil menghabisi mereka, hal yang mengejutkan terjadi karena mereka tiba-tiba kembali bangkit. Di tengah baku hantam tersebut muncul seorang wanita yang membantu David dan wanita itu pun menghabisi satu rekan si ibu guru dengan cara memenggal kepalanya.
Melihat aksi wanita tersebut, Namsan juga mengikuti cara si wanita dengan memenggal kepalanya juga. Kemudian kita diberitahu kalau wanita ini bernama Leon yang merupakan mantan sersan pasukan khusus. Namun sebelum mereka lanjut mengobrol, Namsan mengajak David untuk menguburkan dulu jasad si nenek. 너 뭐야? Adegan beralih ke Suna dan rombongan yang saat itu dijemput oleh para tentara. Diketahui para tentara tersebut merupakan rekan si ibu guru yang memang diminta untuk menjemput para rombongan. Ketika akan masuk ke mobil, Suna masih merasa khawatir dengan neneknya, namun Juye mengatakan jika si nenek pasti baik-baik saja. 그놈들이 나를 시체로 생각하고. Keesokan paginya terlihat David dan Namsan yang baru saja mengubur jasad si nenek. Kemudian saat matahari sudah terang, mereka berdua pun mengobrol dengan Leon, yaitu wanita yang membantunya semalam. Di sini Leon menjelaskan kepada David dan Namsan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Rupanya waktu kejadian gempa, Leon dan pasukan khususnya berhasil selamat karena kebetulan mereka sedang menaiki helikopter. Hingga tak lama pasukan Leon menemukan apartemen yang tidak runtuh oleh gempa dan mereka pun langsung turun ke sana. Lalu pasukan Leon dan beberapa warga sipil yang selamat memulai kehidupan baru di sana untuk bertahan hidup. Sampai di suatu waktu mereka kedatangan seorang dokter bernama Gisu, yaitu dokter yang kita lihat di awal film. Awalnya semuanya baik-baik saja dan dokter Gisu banyak membantu mereka terutama menemukan air bersih. Sampai akhirnya kedok dokter Gisu ketahuan karena dia sering mengeksperimen para pemuda yang berusia di bawah 20 tahun. Kemudian saat Leon ingin menghentikan dokter Gisu, ternyata dokter Gisu sudah merekrut beberapa tentara termasuk seorang sersan bernama Rocky. Di sini sersan Rocky mencoba menunjukkan hasil eksperimen dokter Gisu dengan menembak salah satu anak buahnya. Yang mana anak buahnya tersebut kembali bangkit dari kematian. Namun di sini Leon tetap tidak setuju dengan eksperimen Dr. Gisu karena untuk membuat ramuan eksperimennya Dr. Gisu membutuhkan kelenjar anak muda di bawah 20 tahun. Alhasil sersan Rocky dan anak buahnya berniat menghabisi Leon, namun beruntung Leon berhasil kabur dari apartemen tersebut. Setelah menjelaskan semuanya, Leon meminta Namsan dan David untuk membantu Leon dalam menyelamatkan warga sipil di apartemen, termasuk beberapa anak buah Leon yang masih setia kepada Leon. Mendengar hal tersebut, Namsan dan David setuju untuk membantu sebab mereka berdua juga ingin menyelamatkan Suna. Kemudian Namsan tak sengaja melihat botol minuman yang dibawa oleh rekan si ibu guru, yang mana botol tersebut sama dengan botol milik para begundal waktu di pasar. Di sisi lain, Suna, Juye, dan para rombongan akhirnya sampai di apartemen. Mereka yang baru datang langsung disambut baik oleh orang-orang di sana, termasuk oleh Dr. Gisu. 양기수라고 합니다. 감사합니다. 이따가 할머니 오실 거. Adegan berpindah ke suatu tempat dan kita akan diperkenalkan dengan seorang ketua geng bernama Tiger. Diketahui Tiger ini adalah bos besar dari para begundal yang datang ke pasar. Terlihat saat itu kelompok Tiger sedang bersih tegang dengan kelompok lain hingga terjadilah baku hantam. Di tengah baku hantam tersebut tiba-tiba muncul Namsan, David, dan juga Leon menghampiri mereka. Melihat kedatangan Namsan, Tiger yang ternyata mempunyai dendam kepada Namsan, ia pun mengajak ketua kelompok lain menyerang Namsan. Apabila Namsan bisa ditumbangkan, Tiger berjanji akan memberikan setengah anak buahnya. Namun pada akhirnya Tiger berhasil dipojokkan sementara anggota geng lain mulai berlarian untuk kabur. Kembali ke Suna dan Juye yang terlihat sekarang sudah berpakaian rapi layaknya seorang pelajar.
Di sini si ibu guru mengatakan kalau Suna dan Juye akan langsung ke ruangan belajar. Sementara untuk orang tua atau keluarga yang mengantar diajak oleh tentara ke gudang belakang. Ternyata di gudang belakang mereka akan dipekerjakan untuk membuat air bersih. Di balik itu, Suna dan Juye yang sudah berada di kelas, mereka pun dipersilahkan untuk mengenalkan diri. Akan tetapi, Suna merasa ada yang aneh dengan para murid di sana yang tampak seperti tidak bergairah. Lalu ketika Suna sudah duduk di kursi, ia melihat para murid lain yang semuanya mempunyai luka di bawah telinga. Jelas hal tersebut membuat Suna menjadi sangat penasaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, Dr. Gisu juga hadir di kelas dan para tentara memberikan sebotol air kepada para murid untuk diminum. Diketahui minuman tersebut khusus dirancang untuk mengubah sistem tubuh dari para murid agar bisa dieksperimen. Setelah itu, Dr. Gisu menghampiri Juye dan Suna lalu bertanya apakah mereka mau melihat lab milik Dr. Gisu. Mendengar hal tersebut, Juye langsung mengiyahkannya sementara Suna menolak dan malah bertanya di mana neneknya sekarang. Si ibu guru berbohong kalau si nenek masih mengalami sakit sehingga 2 atau 3 hari lagi si nenek baru akan datang. Lalu Dr. Gisu menyuruh Suna untuk minum dan jangan merasa khawatir sebab si nenek pasti akan menyusul. Akan tetapi secara diam-diam Suna tidak pernah sekalipun meminum air tersebut. Adegan kembali ke Namsan yang sekarang menginterogasi Tiger dan beberapa anak buahnya. Di sini Namsan bertanya di mana mereka mendapatkan air bersih yang ada di dalam botol. Namun karena anak buah Tiger tidak ada yang berani membocorkannya, dengan terpaksa Namsan membogem mereka satu persatu. 몰라. 있어? 그럼 좀 자고 있어. Hingga pada akhirnya Tiger mau menceritakan semuanya kepada Namsan. Kemudian Tiger menjelaskan kalau air di dalam botol itu ia dapatkan dari apartemen yang dipimpin oleh Dr. Gisu. Tiger tidak serta-merta mendapatkan air minum tersebut karena Tiger harus membarternya dengan anak muda di bawah usia 20 tahun. Oleh karena itulah selama ini Tiger sering menculik para pemuda yang masih berusia di bawah 20 tahun. Mendengar hal tersebut, Namsan berencana akan membawa Tiger ke sana dengan berpura-pura akan melakukan barter. Karena dengan cara seperti itulah mereka bisa menyusup ke dalam apartemen Dr. Gisu. Malam harinya saat semua murid diminta untuk tidur, Suna diam-diam memutuskan keluar yaitu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat Suna yang masuk ke dalam ruangan Dr. Gisu dan menemukan fakta kalau Dr. Gisu selama ini sering menjadikan para pemuda sebagai objek eksperimennya. Di sisi lain terlihat orang tua Juye yang terus merengek ingin bertemu dengan Juye. Hingga pada akhirnya Dr. Gisu membawa kedua orang tua Juye menuju ke labnya. Kembali ke Suna yang sekarang masuk ke ruangan lab. Di sini Suna begitu kaget saat melihat Juye yang sedang dalam eksperimennya Dr. Gisu. Tak lama Suna mendengar Dr. Gisu dan orang tua Juye datang sehingga dengan cepat Suna pun bersembunyi di samping. Terlihat orang tua Juye yang begitu shock saat melihat putrinya sedang dieksperimen. Orang tua Juye langsung mencoba melepaskan Juye, namun hal tersebut malah membuat Juye koit dan eksperimennya gagal. Alhasil orang tua Juye langsung dihabisi di tempat. Kemudian Dr. Gisu tak sengaja menemukan Suna yang kala itu bersembunyi di samping lab. Pagi harinya memperlihatkan Suna yang sudah berbaring di atas ranjang dan akan segera dieksperimen. Di sini Dr. Gisu mengatakan kalau eksperimennya pasti berjalan baik sebab Suna sudah meminum air botol yang telah ia modifikasi khusus untuk para murid. Di sisi lain memperlihatkan Namsan dan Tiger datang ke apartemen dengan berpura-pura akan melakukan barter. Namun karena para tentara merasa curiga dengan mereka, alhasil Namsan memutuskan untuk menerobos ke dalam lalu terjadilah baku tembak.
Setelah itu, Namsan, Leon, dan David langsung mencari para tentara yang masih setia kepada Leon dan mereka dikabarkan dikurung di sebuah ruangan. Hingga ketika mereka menemukannya, ternyata para tentara yang masih setia kepada Leon sekarang sudah berubah menjadi monster yang tidak terkendali. Beruntung pada akhirnya Namsan, Leon, dan David berhasil meratakan mereka. 근데 우리 수나 데리고 Di sisi lain, Dr. Gisu masih terus saja mengeksperimen Suna walaupun ia sudah tahu di luar sedang ada penyusup. Kembali ke Namsan yang kala itu hendak masuk ke ruangan lain. Terlihat hanya dengan satu kali tembakan para tentara penjaga berhasil ia tumbangkan. Kemudian Namsan menyuruh Leon dan David berpencar untuk mencari Suna, sementara dirinya akan melawan para tentara yang masih tersisa. Singkat cerita, Leon pergi ke lantai atas dan harus menghadapi para tentara yang berjaga di sana. Setelah menumbangkan mereka, Leon akhirnya bertemu dengan Sersan Rocky, lalu pertarungan pun terjadi. Sementara itu, tampak Namsan yang masih melawan para tentara yang ada di ruangan bawah. Satu persatu tentara yang ada di ruangan bawah berhasil ditumbangkan oleh Namsan. Kembali ke Leon yang masih bertarung dengan Sersan Rocky. Terlihat Leon yang mampu memojokkan Sersan Rocky dengan menusuk matanya. Akan tetapi Sersan Rocky tidak bisa koit begitu saja dan ia pun dengan cepat membalikkan keadaan. Di sisi lain terlihat David yang masuk ke ruangan kelas. Di sini David langsung meminta si ibu guru untuk menunjukkan di mana Suna sekarang. Si ibu guru yang ketakutan, ia pun bersedia mengantarkan David ke ruangan lab karena memang Suna sedang berada di sana. Ketika David dan si ibu guru pergi ke ruangan lab, mereka malah bertemu dengan Sersan Rocky yang siap menghabisi David. Beruntung di waktu yang sama, Namsan juga sudah sampai di ruangan atas. Di sini Namsan menyuruh David untuk terus mencari Suna sementara dirinya akan melawan Sersan Rocky hingga pertarungan pun terjadi. 시간 없다. 빨리 하자. Hingga akhirnya Namsan mampu menghabisi Sersan Rocky dengan memisahkan kepalanya. Adegan berpindah ke Dr. Gisu yang sekarang telah berhasil mengeksperimen Suna, yaitu mengeluarkan kelenjar di lehernya. Lalu kita diberitahu kalau tujuan utama dari Dr. Gisu adalah menghidupkan kembali putrinya. Kemudian Dr. Gisu mencoba menyuntikkan cairan yang telah ia buat ke dalam tubuhnya untuk membuktikan kalau cairan tersebut telah berhasil dieksperimen. Namun tak lama kemudian Dr. Gisu tiba-tiba mengalami gejala yang aneh. Ternyata hal itu terjadi karena selama ini Suna tidak pernah meminum air botol hasil modifan Dr. Gisu. Kesal karena eksperimennya gagal, Dr. Gisu berencana akan menghabisi Suna, namun tiba-tiba David datang ke sana untuk menyelamatkan Suna. Sayangnya David gagal menyelamatkan Suna setelah ia dilumpuhkan oleh satu tentara wanita. Di sini Dr. Gisu langsung menyuruh si ibu guru dan satu tentara itu untuk memasukkan tubuh putrinya ke dalam koper karena mereka berencana akan segera kabur. Kemudian Namsan pergi ke ruangan lab dan langsung melumpuhkan satu tentara wanita serta si ibu guru. Di suatu kesempatan, Dr. Gisu melemparkan granat ke dalam lab sementara dirinya bergegas kabur seorang diri. Di insiden ledakan tersebut, untungnya Namsan, David, dan Suna masih selamat.
Kemudian mereka bertiga bergegas keluar untuk mengejar Dr. Gisu. Di tengah perjalanan keluar, ternyata Leon juga masih hidup dan sekarang mereka bisa berkumpul kembali. Sementara itu, Dr. Gisu yang hendak kabur, ia pun malah dikeroyok oleh para warga yang sudah mengetahui kejahatan Dr. Gisu. Hingga Dr. Gisu yang kesal saat cairan eksperimennya dihancurkan, ia pun langsung mengambil senjata dan menembaki mereka semua. Tak lama kemudian, Suna, David, dan Leon mencoba menyadarkan Dr. Gisu kalau apa yang telah ia lakukan adalah salah. Akan tetapi, Dr. Gisu yang keras kepala berencana akan menembak Suna, namun tiba-tiba setelah semuanya berakhir, Leon mengatakan kalau dirinya akan mulai membangun tempat ini dari awal lagi. Sementara Namsan, David, dan Suna memutuskan untuk pulang ke distrik. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba hujan turun sehingga semua orang tidak usah khawatir lagi kekurangan air. Singkat cerita, Suna dibawa ke makam sang nenek dan tampak Suna yang begitu bersedih. Lalu di akhir film memperlihatkan Suna yang sekarang ikut berjualan di pasar bersama dengan Namsan dan juga David. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.